lama-lama, ini menurut pikiran saya ya, lama-lama Bapak Ibu, mereka akan meminta juga surat izin di saat kita membaca Alkitab. Ini kita baca Alkitab ini. Mereka datang, seruduk kita. Mereka menanyakan, mana izin engkau membaca Alkitab? Engkau baca Alkitab di sini, mana izinnya? Nah, untuk sementara Bapak Ibu, mereka minta izin gedung ibadah. Ya, ketika kita bangun tempat ibadah, gedung gereja, itu mereka minta izin. Habis itu mereka juga minta izin ibadah kita. Kita ibadah di rumah. Itu harus ada izin. Ibadah di rumah saja Bapak Ibu harus ada izin. Bayangkan. Yang belum mereka minta izin adalah ketika kita membaca Alkitab. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jelah Baget, para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Terjadi lagi, dan terulang lagi Bapak Ibu. Apa yang sering kita lihat di media sosial, di banyak tempat, terjadi lagi. Di banyak tempat, terulang lagi. Dan hari-hari ini, terulang kembali saudaraku. Perusakan fasilitas gereja, salib, ya, pembubaran ibadah. Mereka mempertanyakan, mana izin kalian beribadah? Kok tempat ini dijadikan tempat ibadah? Dengan alasan izin. Bapak Ibu, bukan kita tidak mau urus izin, saudaraku. Tapi dipersulit. Ya, bahkan ada gereja sampai hari ini belum keluar surat izinnya. Sudah diurus, tapi surat izinnya tidak keluar. Bahkan di banyak tempat saya melihat, mendengar, ketika kita bangun sebuah tempat ibadah, itu harus ada tanda tangan serta KTP masyarakat setempat. Minimal 40 KTP dan 40 tanda tangan. Orang yang berbeda, saudaraku. Kiri kanan, depan belakang. 40. Wajib itu ada. Betapa susahnya dan sulitnya kita ingin membangun tempat ibadah di bangsa dan negara ini, saudaraku. Sangat sulit sekali. Sangat susah sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak sabar menunggu keluarnya izin gedung gereja, kita beribadah di tempat ataupun kita beribadah di ruko, kita beribadah di rumah atau di villa, itu Bapak Ibu akan didemo. Fasilitas akan dirusak. Salib akan dirusak, saudaraku. Nah, ini terulang terus, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada sesuatu yang mereka baca. Sehingga membuat mereka bisa seperti itu. Itu pasti. Ada sesuatu yang mereka baca sehingga terpengaruh alam bawah sadarnya, terpengaruh pikirannya, dan turun kepada tindakannya, lalu mereka melakukan apa yang kita lihat di media sosial. Itu hanya sebagai alasan saja Bapak Ibu. Mereka minta surat izin kepada kita. Alasan saja itu mereka mengatakan tanpa izin segala macam. Izin diurus, surat izin tidak akan turun-turun. Izin diurus, surat izin tidak akan keluar-keluar. Bertahun-tahun ada tempat ibadah yang sampai hari ini belum keluar surat izin. Lalu Bapak Ibu, apakah ketika surat izin tidak keluar kita tidak bisa beribadah? Ini kan pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada oknum-oknum tertentu. Tetapi saudaraku, apakah mereka salah melakukan seperti itu? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Kenapa tidak salah Bang Pendi? Karena ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran mereka.
Ada sesuatu yang membuat mereka harus melakukan seperti itu. Contohnya ada sesuatu yang mereka baca, atau ada sesuatu yang mereka dengar, atau ada pribadi yang membuat mereka harus melakukan seperti itu, atau ada pribadi yang menyuruh mereka untuk melakukan seperti itu. Ini Bapak Ibu, saya bicara ini harus ekstra hati-hati. Kalau tidak bisa kena hukum penistaan agama. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika saya bicara itu saya harus benar-benar hati-hati saudara, supaya tidak kena hukum penistaan agama. Ini harus ekstra hati-hati. Kalau mereka Bapak Ibu membangun tempat ibadah dimanapun, di daerah manapun, no problem saudaraku. Kalau mereka misalnya ingin bangun tempat ibadah, itu dengan mudah dikasih Bapak Ibu. Dengan gampang dikasih, diberikan. Bahkan tidak perlu minta izin kiri kanan depan belakang sampai 40 orang. Minta tanda tangan, minta KTP, tidak perlu. Tapi kalau gereja saudaraku harus melakukan seperti itu. Entah aturan siapa yang buat, nggak tahu saya. Nah ini saudaraku. Yang selanjutnya, pemerintah tidak menindaklanjutin. Pemerintah tidak turun langsung menindaklanjutin orang-orang seperti itu. Menindak tegas. Ya, pemerintah diam Bapak Ibu, tidak bertindak, hanya memberikan himbauan. Ya, jangan seperti itu. Ibadah semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Semua agama, semua orang boleh dan bebas memeluk keyakinan, memeluk agama masing-masing dan beribadah dengan menurut cara agama masing-masing. Menurut aturan yang sudah dibuat oleh agama itu masing-masing. Paling pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Makanya terulang terus. Saya saudaraku sering sekali ulang-ulang dan tidak bosan-bosan mengulang begini Bapak Ibu. Apabila gara-gara agama membuat kita jahat, ya tinggalkan agama itu. Carilah agama di mana engkau dihargai dan engkau bisa menghargai. Kalau kita merasa agama kita paling hebat, tetapi kelakuan kita itu mengganggu orang. Kelakuan kita itu menghina agama orang. Kelakuan kita itu menghina dan mencaci maki serta mengolok-olok kitab orang. Itu artinya Bapak Ibu agama kita belum hebat. Agama kita tidak bisa membawa kita kepada kedamaian. Agama kita tidak bisa membawa kita kepada sukacita. Justru agama kita itu membawa kita kepada hal yang tidak kita inginkan. Melihat ibadah lain kita marah. Melihat gedung ibadah lain kita marah. Melihat rumah ibadah lain kita marah. Kita mengajak orang lain. Kita sudah marah, lalu kita mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain, supaya orang lain pun marah seperti kita. Nah, ini harus dipikirkan baik-baik. Makanya saya katakan berulang-ulang, kalau engkau beragama dan engkau tidak bisa menghargai satu sama yang lain, bahkan cenderung engkau jahat ketika engkau berada di sebuah agama, tinggalkan agama itu. Ya, tinggalkan agama tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tadi di media sosial ada orang teriak-teriak yang tidak jelas. Mereka tidak pernah merasa malu, saudaraku. Bahkan mereka merasa bangga sekali bisa melakukan seperti itu. Sangat bangga. Ya, sangat bangga, saudaraku. Lama-lama, ini menurut pikiran saya ya, lama-lama Bapak Ibu, mereka akan meminta juga surat izin di saat kita membaca Alkitab. Ini kita baca Alkitab ini. Mereka datang, seruduk kita. Mereka menanyakan, mana izin engkau membaca Alkitab? Engkau baca Alkitab di sini, mana izinnya? Nah, untuk sementara Bapak Ibu, mereka minta izin gedung ibadah. Ya, ketika kita bangun tempat ibadah, gedung gereja, itu mereka minta izin. Habis itu mereka juga minta izin ibadah kita. Kita ibadah di rumah. Itu harus ada izin. Ibadah di rumah saja Bapak Ibu harus ada izin. Bayangkan. Yang belum mereka minta izin adalah ketika kita membaca Alkitab. Nah, ini lama-lama akan terjadi juga saudaraku. Seperti itu. Kita membaca Alkitab, mereka akan datangin kita. Mereka akan minta izin. Mana izin engkau baca Alkitab? Nah, ini saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia.
Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Dalam Injil Matius 7 ayat 17 dan Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45, saudaraku. Nah, ini mengibaratkan perbuatan baik sebagai buah yang dihasilkan oleh hati atau karakter yang baik. Dan perbuatan jahat sebagai buah dari hati yang sangat jahat. Bahkan perkataan kita yang jahat itu berasal dari hati kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita itu berasal dari hati kita. Kalau mulut, bibir, lidah kita atau perkataan kita itu adalah perkataan yang bisa membangkit iman orang lain, bisa memberikan motivasi kepada orang lain, enak ketika orang lain mendengar, itu Bapak Ibu hati kita juga baik, saudaraku. Karena itu berasal dari hati. Ya, tapi kalau perkataan itu jahat, menyakiti hati orang, membuat orang mudah tersakiti, membuat orang marah ketika mendengar perkataan kita, itu karena hati jahat, saudaraku. Karena semua perkataan itu, baik perkataan baik maupun perkataan yang tidak baik, itu berasal dari hati. Kalau hati kita baik, akan mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Kalau hati jahat, akan mengeluarkan semua perkataan yang jahat-jahat. Di dalam Injil Matius 7 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lukas 6 ayat 43-45, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Orang tidak memetik buah ara dari semak duri, juga tidak memetik buah anggur dari pohon berduri. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya berasal dari hati. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Maka, sekali lagi saya ulangi, kalau gara-gara agama membuat karakter kita jahat, gara-gara agama membuat karakter kita tidak baik, tinggalkan agama tersebut. Carilah agama di mana engkau dihargai, sehingga engkau bisa menghargai. Ya, carilah. Nah, kalau kami orang Kristen, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesua. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesua. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesua, jawaban hidupku. Ini luar biasa, saudaraku. Menyolong mita damai, hanya merempet niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempet niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain pedame pikiran long. Hanya Yesus jawaban hidup long. Hanya Yesus, ya, hanya Yesua jawaban kita orang-orang Kristen. Nah, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan kemarin di pedalaman Mentawai. Kami lama sekali di pedalaman bersama dengan Bang JDP. Banyak hal kami lakukan. Kami kunjungi mu'alaf dari rumah ke rumah. Dan juga kami kunjungi jemaat Tuhan dari rumah ke rumah. Kami buat ibadah hampir tiap malam. Kami sharing hampir tiap malam. Baik dengan mu'alaf, dengan ketua mu'alaf, bahkan dengan jemaat-jemaat tertentu. Kita buat di teras-teras rumah Bapak Ibu. Kami duduk sambil ngopi, sambil minum teh, sambil makan keladi, sambil makan gorengan, sambil makan pisang, sambil makan ubi,
Itu luar biasa. Sambil makan biskuit, kadang-kadang sambil makan Indomie juga Bapak Ibu. Itu berkat yang Bapak Ibu berikan, kami pergunakan ke situ. Dan juga kita sewa pompong pada sampan Bapak Ibu. Kita beli bensin juga. Dan di sebuah desa kita bangun sumur, puji Tuhan sudah jadi sumurnya. Dan juga berkat itu kita bantu anak-anak Tuhan di pedalaman. Kita bantu juga para penginjil di pedalaman. Jadi berkat yang Bapak Ibu berikan, kami pergunakan ke sana. Nah, terima kasih buat saudara semua yang selalu mensupport pelayanan kami. Untuk sementara kami sudah pulang ke rumah, rehat beberapa lama, habis itu kami akan kembali ke pedalaman lagi Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, doa saya kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu selalu sehat, selalu kuat, selalu sukacita, dan selalu menjadi sumber berkat untuk para anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Terutama sekali, saya bersama dengan JDP sebagai penginjil di pedalaman sangat membutuhkan support, doa, dan dukungan saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.